billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Jadi segala sesuatu itu pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang terjadi, yang akan terjadi itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat selanjutnya wa huwas sami'un alim. Dia adalah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Di ayat yang lain di surat Al-Fajr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengawasimu. Di surat Al-Ghafir, surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi getaran hati atau kretegna hati Allah tahu. Siapapun kan kita tidak tahu. Tapi Allah tahu. Itu baru gerentasnya hati saja. Tanpa diungkapkan melalui mulut, melalui ucapan, itu tahu. Apalagi yang kita nulis di WA. Gak jadinya Allah tahu. Apalagi jadinya. Pesan WA yang sudah mau dikirim banyak. Terus gak jadi dikirim, terus dihapus oleh kita. Itu Allah tahu, sudah pasti. Orang jalan pikirannya manusia saja. Bukan manusia, semua makhluk itu Allah tahu. Jadi kita harus yakin bahwa gerakan yang kita lakukan ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai luput kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai luput bahwa semua apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat dan sikap muraqabah ini merupakan sifat yang harus muncul pada diri kita. Harus muncul dalam diri kita. Sebab kalau sifat dan sikap muraqabah tidak muncul di dalam diri kita, nanti kita bisa kongkal-lingkong. Bukan kongkal dengan Allah gitu, kongkal dengan diri kita sendiri gitu. Ada nyawa. Kan nggak ada yang tahu. Maka tatkala sudah Adam menyatakan diri tidak ada yang tahu, maka kita bisa berbohong. Maka kita bisa berbuat semaunya kita. Karena tidak ada yang tahu. Itu merupakan sebuah kunci agar kita hidup selamat dan insya Allah jauh dari dosa. Dijamin kalau kita punya sifat muraqabah. Nah itulah sifat-sifat kenabian. Nabi itu selalu muraqabah, makanya Nabi ma'sum. Sifat ma'sum itu tidak tumbuh begitu saja tanpa ada sifat muraqabah. Jadi kalau kita, apakah kita bisa ma'sum? Ya tidak ada, kita bukan Nabi. Tetapi kita punya sifat yang namanya muraqabah. Muraqabah bisa dipunya oleh semua, tidak hanya oleh Nabi, tidak oleh Rasul, tetapi manusia biasa pun bisa mempunyai sifat muraqabah. Yang merasa diawasi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sudah memberikan rambu-rambunya. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini subhat dan sebagainya sudah tahu semua. Sudah dikasih tahu semua. Dan makanya caranya mengetahui bahwa itu halal dan haram adalah ngaji. Apakah cukup ngaji? Ternyata tidak. Ada satu sifat yang harus muncul dari kita tatkala kita sudah mempunyai ilmu atau pengetahuan tentang agama. Apa itu? Self awareness, kesadaran diri. Ini yang jarang muncul dari kita. Banyak di antara kita tatkala belajar ilmu agama itu hanya sebagai pengetahuan. Jadi sebatas tahu, kan sudah sering disampaikan di pengajian ini bahwa ilmu agama itu tidak hanya sebatas untuk diketahui, tidak hanya sebatas untuk didiskusikan, tidak hanya sebatas untuk dihafalkan, tetapi yang penting adalah untuk diamalkan. Nah, self awareness ini harus muncul pada setiap muslim tentang ilmu-ilmu keagamaan. Makanya landasi tatkala kita belajar ilmu agama itu adalah bertujuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menjadi pintar, pintar mah gampang. Untuk pintar itu gampang. Jangan dikira Pak, yang namanya ahli hadis itu adalah orang muslim. Ada ahli hadis itu non muslim. Dan kitabnya menjadi rujukan. Tapi tidak menjadi muhaddisin. Beda dengan hadis dan muhaddisin. Kalau muhaddisin adalah orang yang menghafalkan hadis untuk dilakukan, untuk dilaksanakan. Kalau mereka adalah hanya untuk meneliti hadis-hadis saja. Nah, makanya kita jangan terjebak hanya menjadi ilmuwan. Ya, hanya orang-orang yang mengetahui tapi tidak melaksanakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang bisa mengucapkan tetapi tidak bisa melaksanakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi ma taqulu ma la taf'alun. Siksa Allah paling pedih bagi orang-orang yang tahu bisa ngomong tetapi tidak bisa melaksanakan. Sekali lagi intinya bahwa sifat muraqabah sekali lagi bukan hanya untuk dipelajari, bukan untuk diskusikan, tetapi intinya adalah untuk diamalkan. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Sedikit demi sedikit. Yang kita mampu. Terus menerus itu. Step by step kita lakukan. Insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita semua. Baik.